Makan ini lagi lewat mulu loh. Kayaknya enak banget tuh. Bikin aja. Langsung aku tuangkan susu kental manisnya di piring hijau, Nah, bubuknya aku pakai bubuk santan kelapa begini aja. Tambahin garam sedikit dan butter. Lanjut kita pindahin ke pan. Di atas kompor kita aduk-aduk aja. Benar-benar sampai meleleh dan mendidih. Nah, sekira udah kental begini kita angkat. Diamkan dulu, biarkan sampai adem. Lanjut kita bikin karamel. Tambahin air setetes aja biar nggak beku-beku banget. Nah, karamel udah jadi, lalu kita cetak bikin bunder seperti ini aja, Sekira segede sekleci aja gitulah ya. Lalu kita cemplungkan di karamel yang masih cair. Dan kita balurkan semuanya. Angkat, taruh di piring, kita keringkan. Tapi kok masih lengket begini ya? Tambahin karamel biar tebelan gitu. Dan yang keduanya. Tapi kok jelek banget, lama-lama jadi meleleh gepeng begini masa? Halah, bentukannya jadi gepeng banget begini nih, kurang ajar. Ampun, kayak gini amat ya. Tapi rasanya lumayan loh. Makin gepeng, makin lengket ini. Sialan, kampret. Kurma dibikin apaan lagi tuh? Enak banget kayaknya nih. Di-touch. Ngiler banget. Bikin aja. Kurmanya sengaja aku cari yang jumbo. Kurma dibelah, letak, bendet. Begini dibuang bijinya, Cream cheese-ku taruh di pressure, guys. Jadi menggumpal begini. Dan aku tambahkan keju oles. Aduk-aduk aja sampai merata, nggak usah di blender. Karena dikit banget, guys, tanggung. Nah, terus taruh di plastik segitiga begini. Lalu kita cetak, masukin ke lubang kurmanya. Terus atasnya kita ratakan. Nah, kalau udah seperti ini kita balurkan lagi ke gula putih. Bener-bener sampai merata banget, Aku sengaja emang nggak terlalu encer ya. Lanjut di touch aja begini. Berarti namanya kurma cheese karamel. Buka puasa langsung masukin aja ke mulut mungil. Gak aspek, enak banget. Jadi dominan rasanya tuh manis dan gurih. Bayangkan, guys, betapa enaknya buka puasa dengan rasa begini. Nah, di dalamnya tuh agak lumer sedikit gitu. Pada meletet. Apaan tadi? Yang dibikin tadi bawang-bawangan. Dibungkus. Pada meletet. Meletet semua. Bikin aja. Langsung aja aku siap-siapin bawang putih sama bawang bombay. Nah, bawang putih aku iris atasnya segini. Jadi bentukannya kayak gini, Bawang bombay kita kopet-kopet dulu kulitnya. Dan iris ujung atasnya. Nah, kayak gini. Dan semua atas-atasnya yang kita iris. Cairkan margarin dulu, tambahin garam, lada bubuk, bawang putih bubuk, cabai bubuk, micin, gula, dan nori bubuk. Aduk-aduk aja sampai merata. Bawang putih lentangkan di kertas aluminium. Terus disiram-siram atasnya pakai kuah tadi. Semua sampai merata dan meresap. Lanjut kita tutup dan bungkus-bungkus begini. Sampai bener-bener rapet banget. Nah, bawang bombay juga seperti itu. Atas-atasnya juga kita siram-siramin pakai kuah tadi, lalu ditutup rapet juga. Nah, siap di open, Kita durasinya panjang aja. Dan suhunya lumayan maksimal, panggang atas bawah. Jadi biar lodoh gitu, guys, hasilnya. Udah matang, langsung aja kita bendetin aja. Lumayan menggoda loh. Ademkan sebentar. Langsung kita pletet-pletetin aja. Meletet. Sekarang kita buka bawang bombaynya. Bawang bombay kita pletet. Lanjut kita pletet lagi. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Enak loh. Dan bawang putih juga masukin lagi. Gak enak. Pengen banget berhasil bikin sopel pancake menul-menul seperti ini, Kan keren banget tuh kan ya. Kemarin aku gagal, guys. Kayak enceran gitu, jadi blepetan kemana-mana. Rasanya jadi gondok banget. Yaudah mau ngulangin lagi. Kali ini harus berhasil. Kan kelihatannya tuh gampang banget bikin gituan. Aku pakai telurnya 3 butir. Kuning sama putihnya pisahin. Kuning dulu dikocok-kocok, campurin susu. Tepung terigunya banyakin dan gula pasir. Lalu aduk-aduk sampai merata hingga kental seperti ini, Aku mau bikin sofel pancake coklat. Jadi aku pakai coklatnya yang premium. Aku pakai coklat yang tulip. Coklat kita belah-belah, lalu kita encerkan. Ini cepet banget encernya loh, bagus banget coklatnya. Coklat encer tuang di adonan, lalu aduk-aduk sampai merata. Nah, kentalnya seperti ini aja. Nah, putih telur kita mixer sampai membusa dan kental hingga kaku seperti ini, Lanjut putih telur kita campurin, aduk-aduk sampai merata. Tahap bertahap kita taruh dan diaduk-aduk. Nah, jadinya seperti ini. Teflon kita olesin minyak biar nggak lengket. Siapkan cetakan karton seperti ini. Lanjut adonan sor masukin di kedua kartonnya. Api kecil aja lalu ditutup ungkep. Lanjut dibolak-balik. Nggak apa-apa lah gosong sedikit. Yang penting nanti matangnya sempurna dan menul-menul gitu. Udah jadi, guys. Dibuka kok. Loh, kok bolong tengahnya? Gimana sih ini?
kok bisa begini ya? Coba yang satunya, mungkin ini sempurna. Kok sama aja? Pada bolong-bolong begini ini, kurang ajar. Padahal tadi tuh bagus banget tuh. Kenapa jadi patah-patah begini? Mana ini bantet lagi. Banyak ngomelin gua ya guys. Itu ngomel gak sih? Itu marah gak sih guys? Perkara kemarin bikin wajan dari kertas itu. Iya kan emang hasilku kayak JJM BUBU T Cempita. Tetap stay semangat. Oh, dia ngasih semangat guys, supaya kayak dicoba lagi, diperbaiki lagi hasil kerja aku. Ini saya pakai kertas beda lagi ya. Ini lumayan tebelan loh. Dan emang pembuatannya emang begitu-begitu aja sama. Cuman ini pembuatannya agak perkecil. Dan emang harus dua di double gitu. Nah ini dua-duanya udah jadi. Ini hasilnya kotak gitu, nggak kayak kemarin lonjong. Tinggal dirangkap begini aja, terus dirapiin. Nah taruh di kuali yang lebar itu. Gua tuh nggak punya kuali lebar. Emang rumah gua restoran, yang apa aja ada. Dan pakai apinya juga harus slightly gitu. Tapi hasilnya emang domble juga. Nah kali ini saya mau goreng basreng. Dan kepanasan minyaknya juga slay buat gitu guys. Nunggu mateng ngantuk guys. Lumayan gak bocor kanan kiri depan belakangnya. Ya nungguin mateng lepas bisa tidur gua di dapur. Udah diangkat aja deh, yang penting luarnya kering. Gak bocor dan minyak pun masih utuh. Basreng ini pas banget cocolannya pakai chili oil. Satu ini udah kelar masalah. Panas. Panas. Di mana-mana banyak banget yang bikin minuman kayak gini ya. Lagi ngetren banget. Banyak banget di beranda pada bikin minuman kayak gini. Aku kemarin bikin pakai asam jawa. Enak banget, seger banget, sumpah. Bikin lagi aja. Aku pakai gula aren sekarang. Langsung jeruk nipis kita belah dua aja. Wajib gelas kecil seperti ini. Jeruk nipis yang udah dibelah kita gosok-gosok di bawahnya. Siapkan garam, yaitu garam asin, guys. Gelas lalu tempelkan di garam. Tahap berikutnya gula kita cairkan, yaitu dengan cara diiris kecil-kecil dulu. Tambah air lalu aduk-aduk benar-benar sampai merata. Tuang di gelas kecil yang posisi di garam. Tahap selanjutnya tuangkan Sprite di gelas yang gede. Lanjut garam, jeruk nipis, dan Sprite kita aplikasikan jadi satu. Jadi hasilnya tuh seru gitu guys. Dan minuman ciptaan baru ini di perut tuh bener-bener lega banget guys, asli. Dengan usiaku yang segini tuh cocok banget sih buat jamu. Rasanya tuh manis, asam bersoda lah ya tentu. Dan ada rasa asinnya. Tapi bener-bener seger dan nagih banget sumpah. Apa itu mochi? Bagus banget ya. Oh, dicelupin ke coklat lalu ke kacang. Mochinya kayak mozzarella loh. Wow, keren banget, bikin aja. Aku siapin bahan-bahannya, tepung ketan putih dan susu cair. Dan lanjut kita eksekusi, Tepung ketan putih 200 gram. Tambahin 1 sendok susu bubuk. Garam sedikit dan susu cair tadi. Lalu diaduk-aduk, tambahin margarin. Apinya pakai kecil aja, diaduk-aduk sampai mengental, dikonsreng-konsreng hingga berbentuk cenil seperti ini, Nah, setelah itu tarik ulur begini aja. Sampai bener-bener kalis. Tuh kan jadinya melembung kayak gini. Nah aku pakai kacang gawil, kepruk-kepruk aja sampai halus. Dan coklat juga kita lelehin. Lanjut kita bikin cetakan bunder-bunder. Setelah udah bunder kita balurin ke susu denko lah ini ya. Kalau susunya bebas pakai susu apa aja. Nah kita tata rapi dan siap disantap. Pertama kita ambil mochinya lalu celupin ke coklat. Nah setelah udah kerendam semua lalu cocolkan ke kacang yang udah dihalusin. Sampai membalur rata begini guys. Jujur ini ngebayangnya udah kelihatan enak banget loh. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini mulut mungilku kecil banget, dimasukin makanan yang gede tuh jadi kelihatan apa ya. Tapi jujur ini enak banget guys. Lanjut mochi dimandiin lagi ke coklat. Lalu cocolin lagi ke kacang. Masukin lagi ke mulut mungil. Gak muat mulut gua. Enak. Apaan itu disiram kuning-kuning? Oh kentang. Apa itu, bikin apaan ya? Adonan dibikin bunder-bunder. Kue apaan ini namanya ya? Enak banget itu. Bikin Itu kelihatannya enak banget ya. Aku udah siapin kentangnya, cuci-cuci, kopet-kopet, potong-potong. Lanjut dikukus aja, Ini ngukusnya sekitar 5 menit, 10 menit gitulah. Karena tipis begini cepet mateng lah, guys. Lanjut dibecak-becak begini aja ya, Masukin lada bubuk, kaldu bubuk, bawang putih bubuk. Tambahkan tepung kentang beberapa sendok aja. Lalu diaduk-aduk lagi sampai merata. Nah udah jadi adonan aku cuci tangan aja karena pakai sarung tangan tuh lengket guys. Cetak aja dibikin bunder-bunder seperti ini. Tuh kan gitu, keren jadinya.
Ceplokkan 4 butir telur, kocok-kocok sampai merata. Lalu siramkan ke bola-bola kentang tadi. Aduk-aduk lagi sampai merata. Pindahkan ke tepung panir dan balur-balurkan sampai merata. Nah, bola-bola kentang seperti mozzarella ini siap digoreng, well. Digoreng di api yang panas aja. Jangan lupa diaduk-aduk. Bola kentang udah mateng. Nah, cocolannya pakai saus lah tentunya. Buka dipletek bendet. Mulurnya. Cocolin ke saus. Masukin ke mulut mungil. Ini tuh bener-bener nyata. Ini bikin makanan apa lagi ya? Ini tepung apa telur sih ya? Oh, mayones. Oh, kuning telur. Digoreng dulu. Oh, terus ditutup begini. Terus digoreng lagi tuh ya. Oh, jadi. Oh, mateng. Enak nggak itu ya? Langsung bikin aja ah. Penasaran rasanya kayak apa itu ya? Enak apa kagak ya? Gue pakai 2 butir telur. Telurnya cakep-cakep banget loh. Kasih penyedap rasa aja terus dikocok-kocok. Ini kok menggumpal begini jadinya ya? Tadi tuh bikinnya gimana sih ya? Kan sutil masukin ke telur begini kan ya? Terus dipanasin bawahnya kan terus jadi kayak gini. Karena tipis aku balurin lagi telurnya. Terus aku goreng lagi. Astagfirullah. Kok jadi lengket begini ya? Itu bahannya sebenarnya pakai apaan sih, he? Ini hasilnya kurus krempeng begini tuh ya. Udah aku puterin pakai mayones aja udah. Telur kuningnya juga taruh di atasnya. Terus lapisan yang krempeng tadi taruh di atasnya. Siram-siram aja lagi pakai telur. Terus goreng lagi aja udah. Terlanjur udah busuk-busuk udah. La ilaha illallah. Kayak gini banget ya. Gue congkel-congkel aja pakai serok semen. Ya ampun, jelek banget. Gue penasaran sekali lagi nih. Siapa tahu jadi. Ternyata kayak gini-gini lagi aja. Siapa sih yang ngajarin bikin begini-ginian? Ampun dah. Lengket semuanya kampret. Udah cukup sekali aja nih gue bikin begini-ginian. Kedua kalinya juga sama aja begini-begini aja tuh. Kurang ajar. Tuh kan lengket lagi. Dicongkel pakai sendok semen juga lengket lagi. Ini enak apa kagak ya? Coba aja dikocortin saus siapa tahu enak. Ternyata rasanya tuh nggak enak. Sialan. Mie pembuatan dari bayam. Oh, beneran bayam loh. Pasti pakai tepung kentang ini. Pembuatannya begini ya. Beneran jadi loh. Bikin aja Langsung aja aku siapin bayam yang jumbo-jumbo yang seger-seger. Setelah bayam udah cuci bersih, lanjut kayak dialupin begitu aja, well. Jadi kayak direndam sebentar di air panas gitu. Dicoper pakai telur 1 butir. Dibuka tuh bau banget masak. Bener-bener bau banget. Langsung diperes aja sambil gumo-gumo. Nah setelah itu tambahin tepung kentang 7 sendok aja, well. Biar ada sedep-sedepnya tambahin kaldu-kalduan dan garam. Aduk-aduk sampai merata. Sebenarnya ini gak lengket tapi mulu asli. Air tambahin minyak biar gak lengket. Langsung dibikin cetak-cetak aja. Tuh kan langsung jadi. Tapi kalau udah kering kok menggerumpal begini ya jelek banget ya. Bikin lagi tapi jelek banget hasilnya tuh. Pada ngerumpel begini. Udah deh gak becus ini buang aja deh buang. Masih sisa menahan perut lapar banget. Ya udah aku masak yang mie hijau ya kan lemon Milo kan hijau juga ya. Mendingan mie ini aja yang jelas. Lelehkan margarin, kongsrang-kangsreng, udang yang udah dikupas masuk, sosis yang udah diiris-iris masuk, lalu kongsrang-kangsreng lagi. Kucurkan semua bumbu-bumbunya. Aku tuh pakai 2 mie guys, jadi bumbunya dua-duanya masukin semuanya. Ini saya tambahin oats dan susu full cream, biar makin creamy, makin lezat dan bergizi banget, makin cakidot. Ini sih gak usah ditebak, ini pasti enak banget. Tuh kan bener-bener creamy banget. Tambahin sedikit daun bawang dan nori. Ini sih bener-bener enak banget asli. Masukin ke mulut mungil. Ini bener-bener nyatu banget ke lidah, tenggorokan sampai kerongkongan. Enak! Pisang mini-mini tuh enak banget loh. Dicetak kecil-kecil begini cakep, Fel. Bikin aja. Siapkan pisang lalu kupas-kupas begini aja. Lalu bejek bener-bener sampai lembut banget. Tambahkan tepung ketan putih dan gula. Tambahkan pewarna makanan kuning dan aduk-aduk bener-bener sampai kalis. Bikin sedikit warna hijau dan pastikan tangan bersih, well. Nah, cetakannya tuh silikon begini, guys, tebel dan bentukannya tuh karet. Kucurkan minyak sedikit, lalu kita ratakan benar-benar sampai ke dalam-dalam. Sedikit adonan warna hijau kita taruh di ujungnya. Adonan warna kuning kita benar-benar isi di dalam rongga ruangan-ruangan ini. Kasih minyak sedikit guys biar nggak lengket gitu. Lalu kita bendet, kita buka aja begini pelan-pelan. Hasil pertama, bagus, well. Nah setiap kita cetak tuh kasih minyak dulu guys biar nggak lengket. Walaupun baru bikin pertama tuh hasilnya nggak jelek tuh. Tapi maklum lah pada blepetan sedikit. Di air yang panas kita cemplungkan aja. Ini aku dapat 6 rit. Nah sekira udah matang kita angkat. Ini masih berair, masih banyak itu jadi kita pindahkan ke tempat lain. Nah di atas es batu kita tuang-tuangkan. Ini tuh aromanya bener-bener misang banget guys. Tuangkan susu full cream dan susu kental manis. Aduk-aduk lagi bener-bener sampai merata. Tuh kan guys menggoda banget, masukin aja ke mulut mungil.
Enak banget, seger, manis, kenyil. Aromanya wangi pisang, Wel.